Ibu, selamat sore. Perkenalkan nama saya Erliana Kellen, Ibu. Kami dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan S1 Kebidanan, Ibu. Di sini kami ada mata kuliah mengenai asuhan-asuhan komplementer, di mana yang kami dapatkan adalah dari NTT ya, khususnya Flores. Dan Ibu di sini Flores Timur ya, Bu. Kalau bisa tahu, Bu, namanya Ibu siapa ya, Bu? Nama saya Modesta Botakelen, biasa dipanggil Mama Hila Raja, asal dari Flores, khususnya di Larantuka. Kalau di sini, Bu, tinggalnya di mana? Di Pasir Putih. Untuk umurnya sendiri, Bu, berapa? Umur masuk 27. Untuk anaknya sudah berapa ya, Bu? Anak baru 1, umurnya 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya. Kalau boleh tahu, Ibu, selama hamil itu ada tidak sih pantang atau larangan ataupun obat-obatan yang diberikan khususnya dari kepercayaan Ibu sendiri? Waktu hamil palingan kalau kita duduknya tidak boleh di depan pintu, itu kalau lagi hamil baru bulan pertama, awal bulan atau sampai melahirkan lah, tidak boleh duduk depan pintu. Terus kalau ngambil sesuatu tidak boleh lewat jendela, atau kalau kita kan biasanya mau menonton orang yang lagi berkelahi kan biasanya lewat jendela, takut kan, itu pun tidak boleh. Itu menghalang, ya kepercayaannya ya bilang menghalang proses persalinan sih. Terus kalau macam mau keluar biasanya diselipkan paku di rambut, terus bawa itu jerango lah, semacam akar gitu, taruh di peniti baru dikasih kaitkan di baju. Biasa kalau orang di Tarakan sini inggu. Kalau di kampung sih jerango. Kalau di sini inggu. Ya inggu itu waktu bersalin juga dikasih sama anakku, sama aku juga waktu. Jadi Tidung sama Timur tuh aku gabung gitu. Nah, karena kami juga urut sama orang Tidung juga, yang ngatur aku mulai dari hamil sampai bersalin pun orang Tidung kan. Kebetulan bapak itu orang Tidung, jadi adatnya Tidung pun aku pakai, itu ikat pakai kain hitam terus disisipkan inggu. Ya kayak jimat gitulah. Itu tujuannya supaya apa, Bu? Kalau keluar malam kemana-mana tuh tidak boleh cium. Kalau kita kan kata mereka kalau ibu hamil kan cium baunya tajam kan, Harum gitu. Ya harum gitu. Nah, jadi mau keluar rumah tuh dipasang, biarpun pakai tidur, untuk mandi pun dipakai. Jimat itu kayak kain terus dikasih tali panjang, jadi ukuran talinya tuh panjang betul, jadi umur kehamilan kita biar gede gimana pun tetap bisa pas gitu. Atau itu diikat terus ya? Itu pas mulai hamil pertama sampai habis bersalin, dan itu bisa dipakai untuk hamil kedua, ketiga ya, anak berikutnya bisa. Terus kalau anak sudah melahirkan dipakai juga inggu. Tapi kemarin aku tidak minta inggu yang ikat, cuman di peniti aja. Jadi kemana-mana dipakai. Itu kalau dari timur, dari Tidung. Kalau dari timur itu akar jerango itu. Akar jerango. Iya, jerango. Akar jerango sama kapur siri sih. Kapur siri ya. Di sini pun sama kapur siri juga. Kalau untuk minumnya sendiri, Bu, ada enggak dikasih? Minumnya kemarin mulai bulan ke-7 sampai mau melahirkan itu minyak kelapa murni, minyak kelapa asli. Minyak kelapa. kelapa. Dimasak sendiri? Ya, minyak kelapa itu pokoknya kalau ingat-ingat aja kalau mau minum ya 1 sendok. Katanya sih sebagai pelumas. Aku kan hamil pertama, jadi orang tua ngomong itu ikut-ikut aja kan, karena kita nggak tahu. Terus satu lagi ada minyak dimasak tante. Minyak itu tuh dari 20 rempah kalau nggak salah. Semua katanya di sini minyak suster sih kalau di Tarakan. Minyak suster. Iya, itu kayaknya nenek-nenek orang Tarakan pasti tahu. Itu 20 rempah. Iya. Kalau bisa tahu apa-apa aja tuh, Kakak tahu kah? Itu bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, jerango, minyak kayu putih, minyak kelapa asli, daun salap, apalagi ya, banyak ya? Iya, 20 tuh. Itu dimasak, itu dijadikan dicatat, apa? ada sih catatanku, dimasak pakai minyak kelapa asli. Terus diapain Terus tuh? minum
Dikasih minum 1 sendok. Tapi sebenarnya itu minyak, rencananya pas mau melahirkan 1 sendok minyak itu dicampur sama telur ayam kampung. Pas mau sakit-sakitan mau pergi ke rumah sakit. Cuman karena telat jadi aku minum aja. Rencananya sih gitu. Cuman waktu itu minyak kelapa asli itu tuh aku minum terus mulai kandungan 7 bulan, 8 bulan sampai 9 bulan tuh terus. Itu kalau kira-kira dalam 1 hari berapa kali minum itu? Enggak 1 hari, kadang 2 kali sehari, kadang pun sering-sering juga, tapi enggak sering betul. Itu tujuannya supaya kalau lahiran Pelumas katanya. Itu di sini kalau di kampung tuh banyak rempah-rempah, banyak tumbuhan-tumbuhan yang mengandung lendir gitu kayak kapuk tahu Kak? Iya. Yang orang bikin bantal tuh, Kak? bantal ya. Itu kalau pohonnya dikikis terus rebus, itu airnya kayak ingus. Nah, itu sebagai pelumas juga. Oh, jadi batang pohon kapuk, pohon kapuk itu Direbus, dipotong terus direbus. batangnya. Jadi kan lendir dia. Dia belendir. Oh. Itu kalau di kampung. Kalau di sini kapuk kita cari ya palingan minyak aja sih, minyak kelapa asli. Jadi kalau di kampung khususnya di Larantuka seperti itu ya, Bu? Atau ada lagi tumbuhan lain pas kalau itu kan untuk pelumas sebelum kita mau Dia melahirkan. sering makan sayuran yang berlendir kayak seperti daun apa ya? Dia seperti bayam. Kayaknya ada di pasar. Kalau tahu namanya itu tuh. Kalau di timur sendiri itu namanya apa? Sayur apa ya? Dia merambat kayak kangkung tapi bukan kangkung. Dia kalau kita masak terlalu lama dia kayak ingus gitu. Terus ada lagi kacang tanduk tuh, kacang tapi dia kayak kacang tanduk ya tahu. kacang tanduk ya itu Iya, tahu. juga. Pokoknya sering makan yang berlendir-lendir aja kakaknya. Terus kalau mau menjelang melahirkan ya sering makan kacang-kacangan, katanya bilangnya memperbanyak air susu gitu. Itu aja ya. Jadi pas setelah melahirkan nggak ada lagi disuruh konsumsi yang kayak gitu-gitu. Palingan menjelang penyembuhan itu aja. Kalau mau buat sembuh, kalau kakak ini sesar apa normal? Jadi kita ada nggak tahu kalau misalnya habis operasi itu biar kering jahitannya cepat suruh makan apa gitu? Aku kemarin pokoknya yang berminyak-minyak nggak boleh. Terus makannya yang rebus-rebus aja. Terus nggak boleh yang keras-keras. Jadi bubur tok gitu. Sampai berapa bulan? Sampai aku jalan sendiri lah, bisa bangun sendiri. Aku kemarin mau 2 minggu kah. Jadi kan dibilang kalau misalnya mau jalan ibu hamil tuh paku ya diselipkan di rambut. Nah itu tuh apakah tidak membahayakan kepala atau tujuannya tuh untuk apa? Pakunya itu tuh paku yang besar kan, yang panjang yang 4 inci atau 5 inci. Jadi kayak kita pakai untuk pengganti sumpit tuh Konde biasanya ya, di untuk kampung konde. ya sumpit orang bilang. Jadi rata-rata ibu-ibu tuh kan konde, nggak ada lepas-lepas kan. Jadi dikasih tusuk gini aja. Tusuk di rambutnya ya? Di rambut gini aja. Gitu. Tujuannya tuh untuk apa? Ya kita harus banyak-banyak di badan kita tuh barang-barang tajam seperti peniti, pentul kah apa. Kalau jarum pentul kan bahaya juga kan, Iya. makanya paku atau peniti. Jadi ya supaya barang-barang halus ndak ikut, kan takut barang-barang tajam gitu. Orang bilang sih gitu. Kita sih dengar dari orang tua ngomong ya kita ikut-ikut aja karena orang tua dari zaman dulu kan sudah kayak gitu. Jadi yang kita penerusnya itu Turun tinggal temurun ya. ikut. Orang bilang ini ya ikut, itu aja. Terus kalau untuk tadi kan konsumsi yang kayak yang berlendir untuk memperlancar kelahiran, itu pas lahiran apa betul seperti itu? Iya, lancar. Lancar ya. Malahan keluar tuh penuh lemak anaknya. Penuh lendir kah apa ya? Dia kayak seperti mentega yang didinginkan ya kak. Ya, jadi badan anak semua tuh penuh lemak. Jadi dokter yang bilang ini ibu nih kebanyakan makan gorengan gitu. Jadi aku dalam hati aduh mungkin aku minum kelapa tadi ya. kelapa Iya, itu iya. kali ya. Kan dokter kan marah-marah bilang ini ibu nih pasti makan gorengan makanya anak yang penuh lemak. Waktu itu cuman aku kemarin tuh karena bulannya lebih tanggalnya lebih. Jadi aku bukan Lebihnya berapa hari? lebihnya satu minggu. Lebih 1 minggu. Iya, jadi aku dikasih obat perangsang, bukan sakitnya yang gitu. Dia kasih obat Iya, perangsang. jadi obat perangsang. Jadi ya tahulah sakitnya kayak gimana. Jadi sakit diminum obatnya jam 4 subuh, sakitnya jam 5,
jam 6 lari ke Rumah sakit. rumah sakit, jam 10 keluar. Oh, jadi untuk lahirannya itu Bu, berapa kilo ya adik bayinya? 3 pas. 3 pas ya. Mungkin itu saja Bu, terima kasih atas waktunya Ibu. Kalau begitu kami pamit undur diri ya Ibu. Terima kasih Bu Modesta. Selamat sore.